Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Zafira Ramadhani dari kelas 11-7 SMA Negeri 10 Bandung. Hari ini saya akan menjalankan comprehensive learning di Bandung dan kali ini saya sedang ada di Museum Barli. Jadi Museum Barli ini terletak di Jalan Dr. Sutarmi nomor 91, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Buka pada pukul 10 pagi sampai jam 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar 25.000. Kali ini saya sedang berada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ruangannya penuh dengan karya lukis yang dibuat oleh anak-anak sekolah dasar hingga para mahasiswa. Nah, di sini juga diperlihatkan beberapa penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Museum Barli ini. Nah, di sini juga ada beberapa perlengkapan melukis untuk anak didik dari Barli Art Studio, seperti cat atau buku-buku panduan, buku-buku tulis, dan alat melukis lainnya. Masih di lantai 2, di sini terdapat foto-foto dokumentasi dari pembelajaran di Barli Art Studio. Berbeda dengan kebanyakan museum di Bandung yang bernuansa sejarah, Museum Barli itu memiliki konsep yang akan menghantarkan kita ke dunia masa lalu dan menghubungkan kita ke dunia masa depan. Jadi, selain adanya lukisan-lukisan milik Pak Barli atau milik yang lainnya, di sini juga ada beberapa barang antik seperti ini, kisah dongeng buku zaman dahulu. Terus ada juga seperti permainan zaman dahulu yang mungkin sekarang sudah susah ditemukan. Lalu ada figuran-figuran. Pokoknya di Museum Barli ini kita tuh serasa balik lagi untuk mengenal zaman-zaman dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplor apa saja yang ada di lantai 3 dari Museum Barli ini. Nah, di lantai 3 ini terdapat sebuah profil-profil juga perjalanan yang ditempuh Pak Barli. Juga ada beberapa karya milik beliau. Di sini juga kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan hidup yang telah ditempuh oleh Pak Barli itu sendiri dan betapa kerennya Pak Barli sebagai maestro seni di Bandung ini. Jadi di lantai 3 ini tuh berisikan kumpulan lukisan bernilai tinggi ciptaan Pak Barli, juga profil lengkap tentang perjalanan hidupnya. Keren sekali kan? Di sini dipertunjukkan juga alat dan bahan yang dipakai Pak Barli dalam melukis seperti palet atau kuas dan lain-lainnya. Di lantai 3 ini juga terdapat penghargaan-penghargaan milik Pak Barli. Jadi tadi kita sudah berkunjung ke lantai 2 dan 3 dari Museum Barli ini. Terus kita di sini mau ke lantai 1 yang mana isinya tuh ada kafe. Jadi selain ada museum, ada juga kafenya gitu di sini. Terus bagus banget.
Nah, ini dia suasana di kafe dari Museum Barli ini. Masih sepi karena tadi saya datangnya itu masih pagi banget, jadi masih baru buka gitu. Mari kita lanjut ke sesi wawancara kepada Pak Adit Barli sebagai pengelola juga cucu dari Bapak Barli. Untuk yang pertama ya Pak, pertanyaan saya itu dari banyaknya pilihan kegiatan usaha, mengapa jenis usaha yang ini yang dipilih oleh Bapak? Jadi museum ini. Oh, museum ya. Intinya adalah ketika saya memahami itu sebagai seorang seniman kehidupan, bahwa ternyata akarnya adalah pendidikan. Bahwa makanya saya di sini mencoba untuk mengembangkan sistem pendidikan di sini. Ya, otomatis mau bagaimanapun juga dari sisi komersilnya ini menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa menjadikan museum ini tetap bisa berjalan, kan begitu. Tapi di sisi yang ada hal-hal apa yang melatar belakangi kenapa museum ini tuh didirikan di Bandung terus di jalan ini gitu. ya kebetulan aja pada saat itu memang di sini tempatnya. Karena awalnya kan sebetulnya kalau kita berbicara Bali itu sebetulnya itu kegiatan di Jalan Ranggapol di Penogoro ya. Tetapi karena memang kebetulan di saat itu pun juga istilahnya sepertinya alam itu sudah memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan. Jadi kan jadilah tempat di sini gitu loh. Jadi besar kalau di Ranggapol tempatnya kecil. Ya, jadi kalau misalkan kalau bicara kenapa ditempatkan di sini, kalau menurut kaitan yang di luar daripada logika, ya sepertinya alam sudah istilahnya sudah menempatkan bahwa ini adanya di Bandung, tempatnya di sini, tidak di Soreang, tidak di mana-mana. Sebentar ya. Assalamualaikum. Iya, Bu, punten itu dari sekjennya Jangkar. Apalagi? Bapak izin bertanya lagi, kalau misalnya hasil yang diperoleh dari hasil usaha penghasil museum itu dilakukannya untuk apa Pak? Apakah untuk keperluan pribadi atau untuk hal yang lain? Kalau dari seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika saya minta dalam artian di sini kenapa ada biaya kunjungan segala macam, itu pertama kita punya satu, kita jadikan itu untuk sebagai yang untuk memenuhi overhead kita, satu ya kebersihan segala macam. Nah, yang paling besarnya adalah untuk mensubsidi sekolah gratis yang Museum Bali punya. Ya, jadi kita di sini Museum Bali itu bukan berkegiatan di museum saja, tapi kita datang ke beberapa daerah-daerah yang termarginalkan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan seni di situ, kegiatan menggambar. Tujuannya untuk membangun karakter mereka melalui seni. Jadi itu. Terus kalaupun misalkan untuk pribadi saya dari mana? Dari sekolahan. Ya, sebagian untuk overhead ini, sebagian untuk pribadi saya gitu kan. Jadi tidak mungkin kita bicara untuk sosial dulu kalau dalam artian kita sendiri tidak mapan. Makanya dalam artian kita melakukan studi silang di sini. Terus untuk yang saya juga, terus kedua juga saya memanfaatkan jaringan militansi bahwa di sini bahwa Adit Barli itu dengan kegiatan Museum Barlinya itu dia sudah membentuk loyalis Barli, loyalis Adit Barli, sehingga akhirnya mereka juga ikut mempromosikan gitu. Ada lagi Bapak, Ya. kan kita tuh melihat-lihat gitu ya, ekspor juga itu banyak banget lukisan Ya. dari Bapak Barlinya juga tersendiri. Ya. Ada lukisan dari berbagai berbagai anak juga. Ini tuh apa ya, kumpulan produk-produk karya-karyanya tersebut itu dari mana saja Bapak? Ya, kalau misalkan karya di situ ada karya murid saya. Ya. Jadi hasil daripada mereka belajar di sini salah satunya itu lukisannya, dan ini hasil daripada murid-murid yang selama ini sekolah di sini gitu loh. Terus tadi tuh di lantai 2 juga banyak banget ada patung segala macam, terus mainan, terus barang-barang yang terbilang jadul-jadul kayak gitu, itu dari mana aja Bapak
jenis Itu dari mungkin dari zaman kakek saya ada ya. Terus tapi kalau di situ memang dalam artian begini, saya sengaja di saat saya udah mapan, saya itu dengan latar belakang orang yang nggak punya ya. Keluarga saya itu, saya tinggal di gang segala macam, beda dengan Pak Barli ya, bapak saya. Dulu tuh banyak banyak sekali barang-barang mainan, komik segala macam yang saya pengen nggak kebeli. Gitu kan. Nah, ketika saya pada saat saya sudah berpenghasilan, saya cari main-main itu, ya. Dan saya pajang di sini. Jadi itu asal muasal barang-barang yang ada di sini. Tapi kalau kayak patung-patung segala macam itu adalah pemberian dari para seniman-seniman di Bali segala macam. Ya, jadi kalaupun itu adalah bentuk investasi karena saya mencoba untuk mengoptimalkan Bali yang sudah menjadi investasi. Betul nggak? Adanya bangunan ini. Jadi saya mencoba untuk bagaimana meningkatkan meningkatkan daya tarik orang untuk lebih datang ke sini dengan konsep yang saya coba sampaikan. Dengan akhirnya saya mengumpulkan barang-barang seperti itu. Jadi main-main tadi. Ayo. harapan untuk kedepannya nih untuk museum ini bakal inginnya Bapak kayak gimana? Harapannya adalah kembali lagi bahwa keberadaan Museum Bali ini adalah bisa menjadi sebuah terbangunnya sebuah kesadaran. Ya. Dengan segala bentuk aktivitasnya terbangunnya sebuah kesadaran dalam tatanan sosialnya. Ya. Bagaimana akhirnya pentingnya penerapan seni bagi kehidupan. Itu aja. Jadi sehingga akhirnya kembali lagi munculnya semakin banyaknya generasi-generasi yang berjiwa seniman. Gitu. Betul nggak? Jadi bukan ketika kita berbicara nilai karakter semuanya. Itu kita harapkan ke depan bahwa Bali itu memberikan kontribusinya. Jadi bukan kita berbicara bukan secara agamanya tidak. Tetapi secara agama pun kalau tidak didasari kesadaran kita untuk lebih bermanfaat dan bisa menjadi manfaat, kita tidak akan mau belajar agama. Kita tidak tahu mau seperti apa ke depan. Tetapi kalau yang mulai sekarang itu yang dibangun adalah keyakinan bahwa kita harus menjadi seseorang yang punya nilai manfaat dan menjadi kebanggaan dan jangan mau mati sebagai nafi biasa saja. Tapi harus jadi nafi boga lakon. Bukan sekedar melakoni kehidupan, tapi kita harus jadi boga lakon. Apa itu? Sebagai penyambung rasa. Ya. Jangan pernah kita takut untuk melangkah karena yang namanya salah pun itu memiliki nilai. Di dalam konteks teori seni rupa di situ ada kita belajar ada bidang positif, ada bidang negatif. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari Museum Barli ini, Museum Barli diciptakan untuk menjaga karya seni milik Pak Barli dan menginspirasi anak-anak muda untuk melestarikan seni hingga masa mendatang, juga untuk berwirausaha tanpa takut di bidangnya sendiri maupun luar bidang. Teknik pemasaran juga cara mengelola dari usaha pameran yang dimiliki Museum Barli ini pun dapat dicontoh karena museum ini terbuka untuk umum sehingga target audiensnya dari semua kalangan. Sekian video reportase dari saya mengenai Comprehensive Learning hari pertama di Museum Barli ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.